Ya, baik. Eh, Teman-teman sekalian, yang hadir di Media Center Kemenpora ini maupun yang hadir lewat virtual Zoom dari tempatnya masing-masing. Pada siang hari ini, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman. Ada dua hal. Yang pertama, pagi tadi kami menerima laporan dari satuan tugas yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan atau percepatan tentang penyelesaian sanksi wadah terhadap Ladi, dan yang kedua investigasi terhadap kejadian yang ada. Kemudian yang kedua, saya rapat dengan Komite Olimpiade Indonesia menyampaikan bahwa mereka akan mengadakan rapat kerja dan juga menyampaikan tentang beberapa hal berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tahun 2022. Saya hadir dengan Ketua Tim Satgas, yang juga adalah Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Pak Raja Sabta Oktohari. Kalau ada yang belum kenal, diminta alamat dan nomor telepon. Iya. Kemudian ada Dr. Reza dari Ladi, yang juga adalah anggota tim percepatan dan investigasi. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana yang diketahui bahwa Indonesia mendapatkan sanksi pada 2021, tepatnya tanggal 7 Oktober 2021 yang lalu, dan di dalam surat itu disampaikan beberapa item yang tidak boleh kita lakukan, dan durasinya 1 tahun, saya kira waktu itu. Jadi ini untuk merefresh saja. Dasar itulah kemudian pemerintah melalui Kementerian Pemuda Olahraga mengambil langkah cepat, membentuk tim satuan tugas penyelesaian masalah ini dengan 2 tugas: percepatan penyelesaian masalah wadah terhadap Ladi, dan yang kedua adalah investigasi. Nah, jalan dengan itu kemudian juga ada rapat kabinet terbatas dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Arahan Presiden ketika itu adalah segera perbaiki komunikasi dengan wadah. Yang kedua adalah penuhi semua apa yang diminta oleh wadah. Dan arahan ketiga dari Presiden, investigasi. Kenapa ini terjadi? Dan jangan ada yang ditutupi, umumkan secara terbuka. Nah, dasar penugasan, kemudian arahan Bapak Presiden pada saat ratas itu yang dilaksanakan oleh Satgas dan Ladi, dan tentu bersama-sama dengan Kemenpora. Dan bagaimana yang disampaikan oleh Ketua Satgas waktu itu, Pak Okto, dan bekerja dengan speed yang sangat cepat, bisa mungkin
secepat-cepatnya. Alhamdulillah, pemenuhan terhadap apa yang diminta oleh WADA supaya Indonesia bisa comply, kerjasama yang sangat baik antara tim dan kemudian Ladi dan teman-teman dari Kemenpora ini luar biasa. Jadi kita bergerak ke arah yang positif, dan sekaligus kejadian ini menjadi pelajaran buat kita untuk membuat lembaga anti doping Indonesia semakin baik dan sesuai dengan acuan yang ada di dalam WADA. Sebab bagus apapun yang kita lakukan, tapi kalau berbeda dengan acuan-acuan yang sudah digariskan, diarahkan oleh WADA, tentu itu ya dianggap juga tidak baik. Nah, memang ada beberapa hal yang di dalam perjalanannya yang kemudian kita baru juga sadari. Misalnya, secara administrasi, lembaga ini harus dinyatakan sebagai lembaga yang independen, profesional, tanpa campur tangan pemerintah, dan itu harus dinyatakan di dalam regulasi negara, yakni undang-undang. Nah, kan sebelumnya kan kita tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Nah, tapi memang atas kejadian ini kemudian kebetulan sekarang sedang ada pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional, dan itu kita masukkan. Dan tentu ini tidak terlepas dari progres yang positif yang sangat cepat ini dari pemimpinan Pak Okto, baik ketua tim, mengakselerasi dan juga kerjasama dengan Ladi, Dr. Reza dan teman-teman. Nah, sehingga pada minggu lalu, dan tadi sudah dilaporkan, tadi kami mendapatkan laporan dari ketua tim, Pak Okto, bahwa WADA sudah sangat puas dengan apa yang kita lakukan, dan kita insya Allah akan ditolongkan pada kategori negara yang compliance. Tetapi itu kan masih di sana juga ada rapat dan lain sebagainya. Tapi dari informasi yang disampaikan oleh Satgas dan sekaligus oleh Ladi, insya Allah yang selama ini merisaukan kita semua sebagai warga bangsa risau tentang pelarangan pengibaran bendera, maka mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang dan halangan-halangan lain, itu bisa awal Februari sudah bisa. Awal Februari, insya Allah ya, dari konfirmasi yang dilaporkan oleh ketua tim Satgas tadi, bendera sudah bisa berkibar. Jadi kalau itu memang benar-benar jadi kenyataan awal Februari, berarti ini lebih cepat dari yang harusnya kan di dalam surat itu ya Oktober 2022, kan gitu, 1 tahun kan kita. Tapi luar biasa, sekaligus ini saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada tim, pada Pak Okto khususnya, pada teman-teman Ladi, dan itu pada semua pihak yang mempercepat bagaimana yang tadinya 1 tahun, alhamdulillah Oktober, November, Desember, Januari, kira-kira kan karena Februari awal, nah kita hitung sampai Januari sekitar 4 bulan mereka kerja siang malam, dan ini bisa kita lakukan dengan baik sehingga pekerjaan, tetapi tim ini tetap masih ada karena ada tugas berikutnya yang tadi kan tentang investigasi. Nah itu nanti.
Jadi itu kira-kira informasi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Laporan tadi dari Satgas. Kemudian yang kedua tentang apa yang dilaporkan oleh Pak Okto sebagai Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia bahwa mereka akan ada raker tanggal 22 ini, 20 sampai 22 ya Pak Okto ya. Dan nanti beliau jelaskan. Kemudian tentang apa-apa yang harus dilakukan dan menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan internasional. Itu peran rutin saja sebenarnya. Nah, nanti Pak Okto sebagai ketua tim dan Reza dari Ladi dan berarti kalau ada pertanyaan dari teman-teman akan juga menyampaikan respon dan jawabannya. Itu Pak Okto ya. Ya Pak Dr. Reza ya. Ya. Baik. Cukup jelas? Tidak ada perlu yang harus diklarifikasi? Apa Man? Izin Pak, Danang Pak, RRI Pak. RRI, mana? Mana ini RRI? Assalamualaikum Pak Menteri, Pak Okto ya. Dan juga Ladi, Reza. Ya. Pak Wakil, Dr. Reza. Bawahi tadi kalimat terakhir Pak Menteri yang mengatakan insya Allah sanksi Indonesia akan dicabut akhir Januari atau Februari yang saya coba garis bawahi Pak. Pertanyaannya mengapa harus Februari ya Pak? Artinya apakah masih ada PR-PR ataupun sisa-sisa yang harus diselesaikan dari Ladi maupun tim gugus tugasnya Bang Okto? Satu itu Pak. Lalu yang kedua, khusus untuk Ladi, karena ini kan persoalannya sebenarnya kalau melihat awal adalah secara tidak langsung adalah mengenai Ladi. Ladi, Dr. Reza, apa yang akan dilakukan langkah berikutnya Pak setelah sanksi ini dicabut nantinya Pak? Terima kasih Bapak-Bapak yang terhormat. Baik, sebelum Pak Okto dan Dr. Reza, jadi gini Mas Danang, dari laporan yang disampaikan oleh Pak Okto nanti akan diperjelas. Di wadah itu ada tahapan-tahapannya. Jadi ada tahapan, kan yang memutuskan tidak sendirian. Mereka ada rapat, ada ya sama seperti di ini. Jadi nggak bisa begitu sudah terpenuhi hari ini, kemudian langsung besoknya diumumkan. Jadi ada proses. Ada proses karena ini keputusan bersama, keputusan institusi. Kira-kira itu yang saya tangkap dari laporan Pak Ketua. Silakan lebih detailnya Pak Ketua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.